Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Ramadhani dari kelas 12-2 nomor urut 25. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Langsung saja tonton videonya, check it out. Jadi, evolusi itu merupakan perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Lalu terdapat juga jenis-jenis evolusi. Yang pertama itu ada progresif. Nah, progresif itu memunculkan spesies yang bisa bertahan hidup, adaptif, dan kompleks. Contohnya itu kayak evolusi lumut menjadi paku, kemudian berevolusi menjadi gimnospermae sampai terbentuknya angiospermae. Lalu yang kedua itu ada regresif. Nah, regresif ini merupakan evolusi yang menyebabkan teredukasinya atau hilangnya karakter yang kompleks sehingga memungkinkan spesies menjadi punah. Contohnya itu kayak hilangnya kaki pada ular, tereduksinya mata, dan pigmen ikan yang hidup di perairan gua yang gelap. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi evolusi. Contohnya itu yang pertama ada mutasi. Nah, mutasi ini adalah gen perubahan struktur kimia gen yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat-sifat yang bersifat menurun. Dengan kata lain, mutasi itu dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru yang juga merupakan produk evolusi. Yang kedua itu ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini merupakan proses ketika organisme yang lebih mampu beradaptasi pada lingkungan dan bertahan hidup dan juga dapat berkembang biak. Lalu yang ketiga itu ada rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen ini dapat berlangsung melalui perkawinan. Hal inilah yang membuat reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Lalu yang keempat itu ada migrasi. Jadi migrasi itu merupakan individu yang meninggalkan populasinya secara otomatis akan membawa alel keluar. Nah, sementara individu yang masuk ke sebuah populasi akan membawa alel ke populasi tersebut. Lalu yang kelima itu ada genetic drift. Nah, genetic drift ini adalah perubahan frekuensi gen secara acak pada populasi yang kecil yang terisolasi. Makin kecil populasi, makin besar kemungkinan pengaruh genetic drift. Namun, apabila populasinya besar, genetic drift itu dapat diabaikan. Lalu, selanjutnya itu ada ciri-ciri proses evolusi. Jadi, proses evolusi ini dapat dikenal pada masa revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nah, saat itu, ngengat malam atau Bristol Betullaria ini menjadi objeknya. Sebelum adanya revolusi industri, lingkungan di Inggris itu masih bersih, terus kulit batangnya itu masih berwarna cerah. Nah, kondisi ini mengakibatkan ngengat berwarna cerah tidak mudah terperangkap oleh predator. Akibatnya populasi ngengat bersayap cerah ini lebih banyak daripada ngengat yang bersayap gelap. Setelah adanya revolusi industri mengakibatkan si populasi udaranya ini tercemar sehingga menempel pada batang pohon yang menyebabkan kulit batang pohonnya itu menjadi gelap, sehingga ngengat bersayap gelap ini tidak mudah terdeteksi oleh predator. Hasilnya populasi si ngengat bersayap gelap ini lebih banyak daripada ngengat bersayap cerah. Lalu selanjutnya itu ada petunjuk adanya evolusi. Nah, dalam teori evolusi biologi ini terdapat 4 evolusi, yaitu adanya variasi individu dalam satu keturunan. Faktor penyebab terjadinya variasi individu dalam satu keturunan ini adalah faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam itu perbedaannya kayak gen, sementara faktor luar itu ada makanan, keadaan tanah, suhu, dan lainnya. Nah, contohnya itu kayak burung finch yang tersebar di sekitar wilayah kepulauan Galapagos. Mereka tersebar di kondisi lingkungan yang berbeda-beda, di mana jenis makanannya ini berbeda. Nah, ini tuh menyebabkan paruh pada burungnya itu menyesuaikan dengan jenis makanannya. Seperti ada biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ada homologi organ tubuh. Nah, homologi organ tubuh ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada analogi. Nah, analogi ini struktur atau asal-usulnya berbeda tetapi bentuk dan fungsinya itu sama. Contohnya itu kayak sayap kelelawar dan sayap kupu-kupu. Lalu selanjutnya itu ada homologi. Nah, homologi ini struktur atau asal-usulnya sama tetapi bentuk dan fungsinya yang berbeda. Contohnya itu kayak sirip paus dengan tangan manusia. Selanjutnya ada
perbandingan embriologi. Nah, kondisi di mana adanya persamaan tahap pertumbuhan perkembangan embrio pada makhluk vertebrata seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nenek moyang yang sama. Dimulai dari persamaan perkembangan embrio mulai saat zigot, morula, blastula, gastrula, embrio, berarti hubungan kekerabatannya itu dekat. Lalu selanjutnya itu ada fosil. Nah, fosil ini merupakan sisa organisme di masa lampau. Adalah salah satu cara untuk menyelidiki ada atau tidaknya evolusi. Nah, contohnya itu kayak penemuan fosil keluarga kuda memudahkan peneliti untuk mengetahui jika kerabatnya itu mengalami kepunahan. Nenek moyang kuda pada zaman dahulu ini berukuran kecil dan mengalami perkembangan seiring waktu selama berjuta-juta tahun. Lalu selanjutnya itu ada organ vestigial. Organ vestigial ini atau organ sisa adalah alat tubuh yang sudah tidak lagi berfungsi tetapi masih ada dalam tubuh manusia. Organ vestigial dapat menjadi petunjuk evolusi dan kekerabatan makhluk hidup. Contohnya itu ada umbai cacing, tulang ekor, buah dada, gigi taring, otot telinga, rambut, dada pada pria. Lalu selanjutnya itu ada juga pada hewan. Nah, contohnya ini kayak sisa-sisa kaki pada ular, terus sisa sayap yang tidak berfungsi pada burung penguin, kasuari, dan pada burung lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori evolusi. Nah, teori evolusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada abiogenesis, biogenesis, dan evolusi kimia. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang teori abiogenesis. Nah, yang pertama-tama ada teori abiogenesis. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori abiogenesis ini dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles, yang merupakan tokoh ilmu pengetahuan dari Yunani kuno. Nah, ada salah satu contoh dari teori abiogenesis ini, di mana Aristoteles itu meletakkan suatu daging di dalam wadah. Nah, wadahnya itu dibiarkan terbuka. Nah, pada keesokan harinya, daging tersebut terdapat banyak lalat dan juga ada larva-larva kecil di dalamnya. Nah, dari sini Aristoteles mengambil kesimpulan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, yang kedua ada teori biogenesis. Nah, teori biogenesis ini adalah salah satu teori yang mengemukakan bahwa asal-usul suatu makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup pula. Nah, teori biogenesis ini didukung oleh tokoh-tokoh biologi lain seperti percobaan Francisco Redi. Nah, lalu masuk saja ke percobaan Francisco Redi. Jadi yang pertama-tama ia menggunakan daging segar yang diletakkan di dalam 3 tabung. Nah, tabung yang pertama itu ditutup rapat, sedangkan tabung yang kedua itu ditutup kain kasa, dan tabung ketiga tidak ditutup dan dibiarkan terbuka. Nah, setelah beberapa hari, Francisco Redi mendapatkan hasil eksperimen. Ternyata pada tabung pertama itu tidak ada mikroba. Lalu pada tabung kedua itu terdapat sedikit mikroba dan tabung ketiga terdapat banyak mikroba. Nah, dari hasil eksperimen ini Francisco Redi kemudian membuat kesimpulan bahwa mikroba yang berupa belatung yang terdapat pada daging tersebut berasal dari telur-telur lalat yang ditinggalkan pada saat lalat tersebut mengerumuni daging yang membusuk. Dari hal ini maka teori abiogenesis runtuh diganti oleh teori biogenesis, yaitu bahwa makhluk hidup tidak begitu saja terbentuk dari benda-benda mati, melainkan dari makhluk hidup juga. Nah, selanjutnya ada teori evolusi kimia. Nah, teori evolusi kimia ini ditemukan oleh Stanley Miller dengan mencoba mensimulasikan kondisi atmosfer purba di dalam skala laboratorium. Nah, yang pertama-tama airnya itu dipanaskan. Lalu saat airnya dipanaskan ini uapnya akan naik, lalu dimasukkan ke dalam tabung yang berisikan dengan campuran gas-gas seperti metana, amonia, uap air, dan hidrogen. Nah, lalu sebagai pengganti pemanasnya ini terdapat juga listrik halilintar. Lalu setelah itu dimasukkan ke tahap pendingin, di mana airnya dikeluarkan lalu dimasukkan lagi dengan air dingin. Nah, lalu terbentuknya cairan dengan molekul kompleks, yang dimana terbentuknya senyawa-senyawa organik seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana seperti ribosa. Nah, dengan adanya hasil percobaan di atas memberikan petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipid, gula, asam amino, nukleotida dapat terbentuk di bawah kondisi abiotik.
Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.